Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam, teman-teman. Puji dan syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat serta nikmatnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat menonton video yang sedang saya buat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sadi Ihsan Amanullah, NPM 2021511027. Berasal dari kelas A Pendidikan Matematika 2020, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika KRSA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai artikel yang yang telah saya buat yang berjudul Hakikat Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis dan Kecerdasan Logis Matematis. Adapun tujuan dari dibuatkannya video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Untuk mengefektifkan waktu, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan artikel yang telah saya buat mengenai hakikat kemampuan pemahaman konsep matematis dan kecerdasan logis matematis. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pemahaman konsep matematis. Nah, di sini itu kan yang pertama yang akan dibahas mengenai pemahaman konsep matematis. Sebelumnya itu kita harus tahu nih bahwasannya apa yang disebut pemahaman, apa yang disebut dengan konsep, dan kita bisa menyimpulkan dari beberapa definisi dari pemahaman dan konsep kita satukan atau kita analisis sintesis melalui analisis sintesis kita simpulkan mengenai definisi dari apa itu pemahaman konsep matematis. Nah, sekarang mengenai definisi pemahaman. Pemahaman itu yaitu kemampuan menerangkan atau menjelaskan sesuatu sehingga seseorang dapat mengungkapkan kembali dan mengaplikasikannya dengan benar. Jadi, di mana pemahaman itu merupakan kemampuan kita itu menerangkan atau menjelaskan sesuatu sehingga seseorang yang mendengarkan penjelasan dari kita itu dapat mengungkapkan kembali dan mengaplikasikannya dengan benar. Itu yang disebut dengan definisi dari pemahaman. Sedangkan definisi dari konsep itu sendiri, konsep merupakan suatu hal yang abstrak yang diperoleh dari berbagai fenomena dalam diri dan pikiran seseorang. Jadi konsep itu merupakan suatu hal yang abstrak di mana diperolehnya itu dari berbagai fenomena dalam diri dan pikiran seseorang. Kita telah mengetahui nih definisi dari pemahaman dan juga konsep, lalu kita analisis sintesis melalui analisis sintesis maka kita simpulkan. Nah, pemahaman konsep matematis itu merupakan pemahaman atau kemampuan mengungkapkan kembali hal yang abstrak terkait dengan matematika. Kan kalau tadi itu hanya konsep saja, sekarang kan pemahaman konsep matematis. Berarti pemahaman konsep matematis itu merupakan kemampuan mengungkapkan kembali, jadi diungkapkan kembali hal yang abstrak terkait dengan matematika yang diperoleh dari fenomena yang dapat diaplikasikannya dengan benar. Berarti itu ya untuk definisi dari pemahaman konsep matematis. Selanjutnya di sini ada definisi dari para ahli, di mana yang pertama definisi para ahli itu menurut Dufin dan Simpson pada tahun 2000, pemahaman konsep matematis itu merupakan kemampuan peserta didik untuk menjelaskan konsep, menggunakan konsep yang pada berbagai situasi yang berbeda dan mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep. Itu menurut Dufin dan Simpson. Sekarang menurut Astuti dan kawan-kawan ya, pada tahun 2018. Di mana menurut Astuti itu kemampuan pemahaman konsep matematis itu adalah kemampuan peserta didik untuk dapat menemukan, mengemukakan, mengartikan, menjelaskan kembali dalam arti lain, sampai menyimpulkan suatu konsep berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Itu kalau menurut Astuti dan kawan-kawan. Sedangkan kalau menurut Widodo pada tahun 2013, kemampuan pemahaman konsep matematis itu merupakan kemampuan peserta didik untuk mengerti ide yang abstrak dan objek dasar yang dipelajari serta mengaitkan notasi ataupun simbol matematika yang relevan. Selanjutnya itu akan dikombinasikan dalam suatu rangkaian penalaran yang logis. Itu berdasarkan para ahli ya, menurut para ahli. Jadi ada 3 pendapat menurut para ahli, di mana Dupin dan Simpson dan Astuti itu sependapat, sedangkan Widodo itu berpendapat dari pendapat lain gitu ya, berbeda dari kedua pendapat tersebut.
Nah, setelah itu dari ketiga pendapat ini melalui analisis sintesis, maka didapat disimpulkan nih bahwasannya kemampuan pemahaman konsep matematis itu merupakan kemampuan peserta didik untuk menjelaskan dan mengerti ide yang abstrak. Kemudian setelah itu dikaitkan dengan notasi atau simbol matematika yang relevan dan digunakan pada situasi yang berbeda hingga mampu menyimpulkan suatu konsep tersebut dengan rangkaian peneralan yang logis. Nah, dengan kata lain, peserta didik itu dituntut untuk bisa mengerti ide atau permasalahan yang abstrak serta dapat menjelaskannya. Nah, agar ketika peserta didik mendapatkan suatu permasalahan dan situasi yang berbeda, peserta didik itu mampu menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus bergantung pada pengerjaan yang dilakukan oleh gurunya. Karena mengapa? Karena konsep-konsep dalam matematika itu memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Maka guru harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada murid untuk melibatkan atau untuk melihat keterkaitan konsep dengan maksud agar peserta didik akan memahami konsep-konsep matematika itu secara mendalam dan juga maksimal. Selanjutnya, nah, barusan ya sudah melalui analisis sintesis. Jadi intinya itu kemampuan pemahaman konsep matematis itu merupakan kemampuan peserta didik untuk menjelaskan dan mengerti ide yang abstrak, kemudian setelah itu dikaitkan dengan notasi atau simbol matematika yang relevan dan digunakan pada berbagai situasi yang berbeda hingga mampu menyimpulkan suatu konsep dengan rangkaian penalaran yang logis. Nah, sekarang itu ada faktor-faktor nih. Faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman konsep matematis, di mana yang pertama itu merupakan faktor individu, yaitu faktor yang ada pada diri individu sendiri gitu ya. Termasuk ke dalam faktor individu itu seperti motivasi, setelah itu kecerdasan, pertumbuhan, dan faktor pribadi yang lainnya. Itu dari faktor individu ya. Yang kedua itu dari faktor sosial, di mana faktor sosial itu yang berasal dari luar individu, berasal dari luar diri kita ya. Yang termasuk dalam faktor sosial itu diantaranya keadaan lingkungan, guru yang mengajar, cara mengajarnya, sarana dan juga prasarana yang digunakan, serta kesempatan yang diberikan pada kegiatan pembelajaran tersebut gitu ya. Jadi ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman konsep matematis. Selanjutnya kita lanjut mengenai indikator. Indikator pemahaman konsep matematis gitu ya. Yang pertama, indikator dari pemahaman konsep matematis itu yaitu menyatakan ulang sebuah konsep yang telah dipelajari. Jadi menyatakan ulang sebuah konsep merupakan kemampuan peserta didik gitu ya untuk mengungkapkan kembali materi yang telah disampaikan baik secara lisan maupun secara tulisan. Itu kalau menyatakan ulang sebuah konsep yang dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi objek-objek berdasarkan dengan konsepnya. Jadi mengklasifikasikan objek-objek itu berdasarkan dengan konsepnya merupakan kemampuan peserta didik itu untuk mengelompokkan suatu objek berdasarkan sifat-sifat yang terdapat dalam materi gitu ya. Yang ketiga, memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Di mana memberikan contoh dan bukan memberikan contoh dari sebuah konsep itu yaitu kemampuan peserta didik untuk membedakan nih mana yang termasuk contoh dan mana yang sudah tidak termasuk lagi dalam contoh. Yang keempat itu menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematis. Menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematis itu merupakan kemampuan peserta didik untuk memaparkan atau mempresentasikan suatu konsep dan penyelesaiannya secara berurutan. Dan yang kelima, yaitu mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep. Di mana mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup itu merupakan kemampuan peserta didik, yaitu untuk mengkaji mana syarat yang perlu dan mana syarat yang cukup terikat dari suatu konsep yang disediakan. Selanjutnya yang keenam, yaitu menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu gitu. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih operasi tertentu itu merupakan kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan soalnya itu dengan tepat sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah gitu ya. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah itu merupakan kemampuan peserta didik untuk menggunakan konsep prosedur dan menyelesaikan soal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya untuk yang
indikator pemahaman konsep matematis. Gitu ya. Nah, untuk mengenai pemahaman konsep matematis dicukupkan sekian, selanjutnya kita beranjak ke kecerdasan logis matematis. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi, kita harus tahu dulu nih, apa yang disebut dengan kecerdasan, apa yang disebut dengan logis, dan nantinya kita dapat menyimpulkan dari dua definisi tersebut, kita satukan menjadi apa yang dimaksud dengan kecerdasan logis matematis. Nah, sekarang kita ketahui bahwasannya kecerdasan logis matematis itu terdiri dari tiga kata, kecerdasan, logis, dan juga matematis. Yang pertama, kecerdasan. Kecerdasan itu merupakan kumpulan kemampuan atau fungsi sistematis untuk memproses informasi dari berbagai jenis dengan berbagai cara. Itu ya, kemampuan kecerdasan itu merupakan kumpulan kemampuan atau fungsi sistematis untuk memproses informasi dari berbagai jenis dengan berbagai cara. Itu untuk kecerdasan. Sedangkan yang logisnya itu, logis merupakan sebuah proses berpikir yang rasional atau dapat dicerna oleh akal pikiran manusia. Logis itu yaitu suatu proses berpikir yang rasional ya logis itu dan dapat dicerna oleh akal pikiran manusia itu logis. Dan kita satukan menjadi kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan logis matematis adalah kemampuan memproses informasi atau berpikir secara rasional atau dapat dicerna oleh akal pikiran manusia. Itu untuk kecerdasan logis matematis. Selanjutnya kita Nah, menurut para ahli ya. Di sini itu ada tiga, menurut para ahli itu ada tiga ya. Sebentar, mohon maaf. Ada tiga. Yang pertama menurut Winata Putra dan kawan-kawan pada tahun 2000, di mana beliau itu menyebutkan bahwasanya kecerdasan logis matematis adalah kemampuan dalam berpikir atau menghitung. Jadi kemampuan dalam berpikir dan juga berhitung. Sedangkan menurut Iskandar pada tahun 2012, kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan yang memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan juga deduktif, serta kemampuan berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisa pola angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Nah, sedangkan sekarang menurut Winata Putra dan kawan-kawan, menurut Iskandar, sekarang menurut Nasrullah pada tahun 2013, di mana Nasrullah itu menyebutkan kecerdasan logis matematis itu merupakan kemampuan dalam berhitung, berpikir logis, dan juga sistematis. Nah, dari ketiga pendapat di atas itu ya, kan barusan menurut Winata Putra dan kawan-kawan sudah dijelaskan, menurut Iskandar juga sudah dijelaskan. Maka dari ketiga pendapat di atas itu, atau yang telah barusan saya sampaikan itu, melalui analisis sintesisnya, kita dapat menyimpulkan bahwasannya kecerdasan logis matematis itu merupakan kemampuan seseorang dalam menganalisa pola-pola angka gitu, menghitung dan memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir secara deduktif dan juga induktif disertai argumentasi yang logis. Artinya, gimana artinya? Artinya peserta didik yang memiliki kecerdasan logis matematis itu dicirikan dengan seseorang yang mempunyai pemikiran yang kritis gitu ya. Selain itu juga mereka menganalisis pola serta keterkaitan data untuk didapatkan sebuah kesimpulan, disertai juga dengan penjelasan yang logis sehingga permasalahannya dapat diselesaikan. Nah, dengan kata lain, kecerdasan logis matematis itu merupakan salah satu aspek kecerdasan yang sangat penting dikembangkan. Karena mengapa? Karena kecerdasan ini mampu menanamkan konsep-konsep dan merancang konsep berpikir gitu ya, yang bersumber pada kemampuan berpikir konkret. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen kecerdasan logis matematis, di mana komponen-komponen itu, yaitu yang pertama itu ada berpikir logis, yang kedua ada pemecahan masalah, ya. Selanjutnya itu ada perhitungan secara
matematis, yang keempatnya ada pertimbangan induktif dan deduktif, dan yang kelimanya ada ketajaman pola serta hubungannya, itu serta hubungan-hubungannya. Itu ya ada 5 komponen, yaitu berpikir logis, ya selalu pikirannya selalu logis. Kedua, dapat memecahkan masalah gitu ya. Dalam pemecahan masalah itu dapat memecahkan masalahnya tersebut. Selanjutnya dalam keterampilan perhitungan secara matematis juga dapat dikuasai. Setelah itu maka harus ditimbangkan berdasarkan induktif dan juga deduktif dan memiliki ketajaman pola-pola serta hubungan-hubungannya. Nah, untuk selanjutnya ada ciri-ciri kecerdasan logis. Gimana nih ciri-ciri kecerdasan logis itu? Nah, yang pertama, ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan logis matematis itu suka mencari penyelesaian masalah. Jadi jika disajikan suatu permasalahan, maka orang tersebut dapat suka dalam mencari penyelesaian masalah tersebut, tidak gampang menyerah. Yang keduanya, mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan urutan yang logis. Jadi, semisal ada satu kasus sebelum ke penyelesaian akhir, orang tersebut akan menyusun penyelesaian dari A sampai ke yang terakhir gitu, secara logis dan juga sistematis. Yang ketiga, menunjukkan minat yang besar terhadap analogi dan silogisme. Jadi menunjukkan ya minatnya yang sangat besar terhadap analogi dan juga silogisme. Selanjutnya yang keempat, menyukai aktivitas yang melibatkan angka, urutan, pengukuran, dan juga perkiraan. Yang kelimanya, dapat mengerti pola hubungan, dan yang terakhir, mampu melakukan proses berpikir deduktif dan juga induktif. Nah, selanjutnya nih, karakteristik kecerdasan logis matematis. Apa saja sih karakteristik dari kecerdasan logis matematis? Nah, karakteristik kecerdasan logis matematis itu yang pertama, merasakan objek yang ada di lingkungan serta fungsi objek tersebut. Jadi dapat merasakan objek yang ada di lingkungan serta fungsi-fungsi objek tersebut. Yang kedua, menunjukkan keahlian dengan logika untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiganya, merasa familiar dengan konsep kuantitas atau nilai, waktu, sebab, dan juga akibatnya. Selanjutnya yang keempat, mengajukan dan menguji hipotesis. Yang kelimanya, mampu menggunakan bermacam-macam keahlian dalam matematika. Yang keenamnya, menikmati pengoperasian yang kompleks. Yang ketujuh, menunjukkan minat dalam berkarir sebagai akuntan, teknologi komputer, ahli hukum, insinyur, dan ahli kimia. Itu yang kalau orang memiliki kecerdasan logis matematis. Selanjutnya yang ke-8, menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah matematika. Gitu. Nah, selain itu juga apa sih manfaat dari kecerdasan logis matematis itu? Nah, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan yang ditimbulkan dari kecerdasan logis matematis. Yang pertama itu membantu peserta didik dalam meningkatkan logika. Itu yang pasti ya. Yang pertama, dapat meningkatkan logika. Yang keduanya, memperkuat keterampilan berpikir dan juga mengingat. Yang ketiganya, menemukan cara kerja, pola, dan juga hubungan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Yang kelimanya, mengembangkan kemampuannya dalam mengelompokkan. Serta yang keenam, mengerti akan nilai harga suatu angka atau bilangan. Gitu. Nah, selain itu kan barusan manfaat sudah dijelaskan, bagaimana sih cara meningkatkan kecerdasan logis matematis? Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kecerdasan logis matematis. Yang pertama, menceritakan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menciptakan ketepatan waktu untuk memecahkan masalah. Yang ketiganya, menerjemahkan masalah ke dalam konsep matematis. Yang keempat, merencanakan dan melakukan suatu eksperimen dengan menerapkan langkah-langkah kerja atau metode ilmiah. Yang kelima, membuat suatu teknik yang mudah diterapkan dalam penelitian yang digunakan. Yang keenamnya, membuat silogisme untuk mendemonstrasikan hasil. Yang ketujuh, menggunakan keterampilan dalam berpikir. Yang kedelapannya, membuat analogi untuk menjelaskan. Yang kesembilan, kita harus merancang suatu pola, kode, atau simbol untuk berpikir sesuatu. Serta yang ke-10, mengkategorikan fakta-fakta yang telah dipelajari. Itu untuk cara meningkatkannya. Nah, ada instrumen untuk kecerdasan logis matematis, di mana di sini sudah saya buat, boleh langsung saja dibaca saja ya. Untuk selanjutnya sampai ke 20 instrumen yang sudah saya buat. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang telah saya buat. Mohon maaf apabila selama jalannya presentasi terdapat banyak kesalahan, baik dari tutur kata maupun dari perbuatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.